وأما أن يكون العظة والعبرة أو لبشارتهم بالنار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه: إذا مررت بقبر مشرك فبشره بالنار. وإنما تكون الزيارة لقبور المسلمين خاصة العظة والعبرة وتذكر الآخرة والدعاء لهم بالمغفرة والرحمة. وأما أعداء الإسلام كلينين وستالين أو قبر الخميني أو غيرهم من المدفونين من رؤوس الشرك أو الكفر أو الضلال، فهؤلاء لا تزار قبورهم اللهم إلا للعظة والعبرة أو لبشارة من مات على الكفر والشرك، وعلمنا ذلك من كان ينتسب إلى الإسلام. أما الكافر الأصلي فمن مر على قبر مشرك أو كافر فيبشره بالنار فمثل هؤلاء لا تجوز زيارتهم على هذا الوجه الذي فيه إجلال أو تعظيم لقبورهم، بل ذلك خطر عظيم وأمر فيه الخطر الكبير على عقيدة الزائر عياذا بالله. نعم. Dan sekarang Syekh masuk kepada poin yang ke-32. Berkata Syekh Muqbil rahimahullah, kita mengingkari atas pemimpin-pemimpin para mas'ulin dari negeri dan yang lainnya melaksanakan ziarah kepada kuburan Lenin. Dan Lenin adalah pendiri dari Leninisme, pengaruh ajaran Lenin yang kebanyakan mengajak kepada komunis. Wa ghairihi, dan yang selainnya dari orang-orang yang kafir, min zu'ama al-ilhad, dari pemimpin al-ilhad yakni ateis biladin, li ta'dim, dengan tujuan untuk pengagungan. Maka ini nas dari ucapan Syekh kami Muqbil. Maka berkata Asy-Syarih Asy-Syaikh rahimahullah memberikan takyid ziarah li kubur haula al-kufar li ta'dim, untuk pengagungan. Maka ziarah kepada kuburan dari para pemimpin-pemimpin untuk pengagungan kepada apa yang dulu telah mereka jalani di dunia ini sehingga mereka masyhur dan terkenal, maka ini adalah perkara yang haram dan mungkar. Namun adapun menziarahi misalnya untuk mengambil ibrah, bagaimana Allah menghancurkan mereka dan sebagainya, atau memberitahukan bahwa mereka itu berada dalam keadaan di api neraka, seperti di dalam hadis bahwa Nabi Muhammad SAW berkata kepada sebagian dari sahabatnya, yang mana dia menunjukkan kepada kuburan seorang musyrik kafir, maka Nabi mengatakan fabashirhu binar, maka orang ini dalam keadaan diberikan kabar gembira sedang diadab di api neraka. Dan begitupun dalam permasalahan ziarah untuk orang-orang yang muslim, untuk mengambil ibrah dan ziarah, agar mengambil ibrah kita menjadi lebih takut kepada hari akhirah dan menyadari diri kita pun akan sama seperti mereka. Maka kita mendoakan mereka dengan magfirah dan rahmah. Adapun menziarahi kuburan-kuburan gembong-gembong kemusyrikan seperti Lenin tadi dan Stalin ataupun Khomeini atau siapapun dari mereka dari gembong-gembong kesyirikan dan kebatilan, maka tidak boleh untuk menziarahi kuburnya. Kecuali boleh untuk mengambil ibrah bagaimana Allah menghancurkan mereka, atau boleh hanya untuk
memberikan bisyarah, keburukan. Seperti ucapan Nabi tadi, fabasyirhu bi'adabin alim. Maka rasakan kau sekarang, selamat atas penderitaanmu sekarang dengan adab yang perih dan pedih di api, bukan neraka tetapi di kuburan kamu. Maka asal dari kita ini jika menziarahi ataupun mendatangi atau melewati kuburan orang-orang kafir, maka kita bahkan diperintah untuk fabasyirhu binar, bukan untuk mengagungkannya. Maka di dalam fakroh ini tidak boleh seseorang menziarahi kuburan-kuburan tokoh-tokoh gembong-gembong yang dimurkai oleh Allah untuk takzim, untuk kemuliaan mereka. Maka perkara-perkara ini sangat berbahaya. Berbahaya bagi akidah orang-orang yang menziarahinya karena mengagungkannya, mengagungkan apa yang dia perbuat terdahulu dari kekufuran, kesyirikan. Fadhal ya Syekh. Qala rahimahullah ta'ala nunkiru ala hukam muslimin al-ittihad مع أعداء الإسلام سواء كانوا أمريكيين أو شيوعيين. فالسبب قول الله عز وجل ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ولأن هؤلاء لا يريدون الخير للإسلام ولا للمسلمين، والقرب منهم فيه من المخاطر ما فيه، ولذلك الشيخ رحمه الله تعالى ذكر هذه الفقرة. نعم. Adapun tentang permasalahan poin yang berikutnya, di poin ini, poin ke-33, maka disebutkan kita juga mengingkari kepada pemerintah kaum muslimin di saat mengambil musuh-musuh mereka, musuh Islam, maka baik mereka itu dari kelompok orang Amerika ataupun dari kelompok orang komunis, maka di sini Asy-Syaikh rahimahullah memberikan kepada kita taujih agar kita menjauhi untuk mengambil persahabatan dengan musuh-musuh Islam, baik dari Amerika dan orang-orang komunis. Maka ini adalah perkara yang jelas. قال رحمه الله تعالى الدعوات الجاهلية كالقومية والعروبة ننكرها ونعتبرها دعوات جاهلية ومن الأسباب التي أخرت المسلمين، وهذه الفقرة داخلة في الفقرات التي قد سبق الكلام عليها. Dan begitupun di poin yang ke-33, kita mengingkari dari dakwah-dakwah jahiliyah yang mengajak kepada al-qaumiyah, mengajak kepada dakwah kelompok dari kemasyarakatan, wal urubah dari kelompok-kelompok yang mengaku dari kekuatan kelompok Arab dan sebagainya. Maka kami di sini mengingkari dakwah-dakwah jahiliyah tersebut dan menganggapnya dakwah tersebut adalah dakwah jahiliyah, dan penyebab dari keluarnya manusia kepada golongan kaum muslimin. Maka nuktah ini masih berhubungan dengan nuktah yang sebelumnya di poin ke-33. تفضل يا شيخ. قال رحمه الله تعالى ننتظر مجددا يجدد الله به هذا الدين لما رواه أبو داود في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها، ونرجو أن تكون اليقظة الإسلامية ممهدة له. وهذا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يجدد يبعث
على رأس كل سنة لهذه الأمة من يجدد لها دينها، سواء كان عالما أو كان حاكما صالحا فيحصل على يده من الخير ما يحصل، ولا يكون هذا عن طريق علماء البدع والضلال، لأن هؤلاء ماذا يجددون للناس؟ البدع ضلالات، فضلا عن أهل الشرك، فضلا عن الحكام الذين ليسوا حول الإسلام. وإنما المراد من يجدد للناس أمر هذا الدين فيحيي من دثر ويدعو وإلى التمسك بالكتاب والسنة ويشجع أهله ويحث عليه ويلتزم به ويقيمه وينشره. هذا الذي وعد به النبي صلى الله عليه وسلم، الحمد لله هذا حاصل. وقد ذكر بعض العلماء أن هناك أناس كثر ذكروا على رأس كل 100 سنة من السنين الماضية، من المئات الماضية من المجددين، لكن الذي حصل عليهم الاتفاق 2: عمر بن عبد العزيز والإمام الشافعي رحمه الله الجميع. فهؤلاء يعني كلمة اتفاق. وهناك بعد ذلك من ذكروا في المئات الباقية من هو المجدد فلان أم فلان. نعم. Dan Syekh masuk sekarang kepada Faqrah nomor 36 atau 35. Maka di Faqrah yang ke-35 ini disebutkan bahwa kita menunggu seorang pembaharu yang mana Allah menjadikan dia sebagai pembaharu untuk agama ini. Sesuai dengan hadis dari Abi Daud di sunannya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah akan mengutus pada umat ini pada setiap awal dari 100 tahun siapa dari mereka yang akan menjadi pembaharu bagi agama umat di zamannya. Dan kami mengharap agar kita ini menjadi bangun di dalam keadaan keislaman ini dan kita menyambut dari kedatangan para mujadid ini. Maka berkata Asy-Syarih, ini adalah seperti hadis yang tadi disebutkan oleh Syekh bahwa Allah akan mengutus para pembaharu pada setiap 100 tahun untuk memperbaharui agama bagi mereka yang hidup di antara mereka. Dan di sini perlu diperhatikan bahwa mujaddid di sini sawa'un kana aliman, maka dia itu bisa jadi seorang ahlul ilm ataupun hakiman salihan, bisa jadi dia seorang hakim yang saleh, yang mana dia mempunyai kebaikan dan dari kebaikannya tersebut bermanfaat bagi Islam. Maka di sini tidak, yang diinginkan adalah dari para pembaharu kepada kemungkaran dan bidah. Karena mereka menjadikan tajdid kepada kesyirikan dan kepada kebid'ahan itu tidak benar. Maka yang diinginkan al-mujaddid huna yang melaksanakan pembaharuan kepada kebaikan. Maka dia mengajari manusia kepada agama yang benar dan mengajak kepada termasuk kepada Alkitab dan Sunnah, dan dia menyebarkan dakwah. Maka inilah yang diinginkan. Kemudian
sebagian dari para ulama menyebutkan, dari para ulama yang hidup di zaman